Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, juga salam sejahtera bagi kita semuanya. Bagaimana tadi malam bisa beristirahat? Punya semangat baru? Kita akan melanjutkan materi dulu Bapak Ibu sekalian. Jadi kita masuk ke teori gara-gara. Teori gara-gara ini adalah salah satu konsep, yaitu membuat satu siklus mata rantai yang tidak boleh terputus. Pertanian Indonesia, jujur kemarin saya sampaikan, saya sendiri mengalami satu titik buntu. Titik buntu itu artinya kami sudah betul-betul mentok. Sudah bagaimana untuk membangun pertanian di Indonesia. Kemarin saya sampaikan sedikit, kita sudah diskusi dengan banyak profesor dan seolah-olah impossible untuk berhasil. Kalau bapak-bapak pernah lihat di YouTube saya tentang pertanian itu seperti melewati jalan Sirotol Mustaqim gitu ya. Jadi betul-betul sulit. Bukan hanya sulit, tapi betul-betul sulit. Bahkan secara pribadi saya bisa mengatakan ini impossible untuk berhasil. Karena itu ini menjadi beban yang luar biasa bagi saya, bagaimana kita bisa menciptakan petani-petani milenial yang orang tuanya sudah bilang kamu jangan jadi petani, anaknya kita akan rubah menjadi petani milenial. Karena apa? Kita harus fair ya, sama-sama ya. Banyak waktu itu Bapak Ibu orang datang ke tempat kami di pelatihan di tempat kita. Siapa mereka? Orang-orang yang mau pensiun. Orang-orang yang punya uang kaya mendadak. Mereka selalu berpikir usaha itu ada 3 yang mereka lihat. Yang pertama buat toko. Terus yang kedua mereka bisnis di peternakan. Kemudian yang ketiga mereka nyimpan uang di bank. Ini yang dilakukan banyak orang ketika mereka pensiun. Sehingga apa? Ayo kita evaluasi sama-sama. Ketika orang nyimpan uang di bank, kadang-kadang untuk kalau dibawa uang 4M itu tidak ada penghasilan sebenarnya. Tapi tidak ada kan pesangon 4M kan? Tidak ada. Pertamina ya bisa beberapa level. 4M itu 1 bulan paling banyak, dia cuma dapat 20 juta. Kalau orang sudah punya 4M berarti pendapatan sebelumnya di atas 100 juta. Gaya hidup tidak bisa turun. Saya ulangi, gaya hidup tidak bisa turun. Pendapatan bisa turun. Itu membuat orang jadinya stroke, jantung, penyakit-penyakit baru muncul karena stres. Terus yang kedua, banyak orang berinvestasi di ternak karena mereka berpikir, oh pelihara kambing gampang, oh pelihara ayam gampang, oh bertani itu gampang. Hasilnya 99% gagal. Kemudian yang pertama banyak orang saya akan buat toko, supermarket atau apa seperti itu. Pertama tokonya besar Bapak Ibu, 1 tahun berikutnya berkurang, 3 tahun habis. Bisa pernah lihat seperti itu kasusnya? Banyak. Nah, dari sanalah saya akhirnya sering diundang di perusahaan-perusahaan untuk masa MPP, masa persiapan pensiun. Saya bilang ke perusahaan jangan ngundang saya mau MPP yang kurang 6 bulan. Saya minta yang kurang 1 tahun atau 2 tahun. Karena apa? Kalau cuma 6 bulan, tadi seperti Ibu katakan, laki-laki itu semangatnya mikirnya set Bu, aja belum dikerjakan. Jadi semua cuma di omongan saja. Saya juga dulu sama Bapak Ibu. Saya gagal menjadi terlalu lama, saya butuh waktu 30 tahun untuk menjadi orang berhasil. Gara-gara saya terlalu mikir yang besar.
Gara-gara saya kepengen ngejar yang besar. Sehingga saya lupa yang kecil. Sampai akhirnya saya betul-betul dikoyak sampai betul-betul habis. Yang habis dua, habis uangnya, habis semangatnya. Orang itu kalau tidak sampai titik nadir, tidak sampai titik bawah, mereka tidak akan pernah tahu artinya berharga, bernilai. Saya cerita buat Bapak Ibu, kami pernah tidak bisa makan. Saya ulangi ya, kami pernah tidak bisa makan, waktu itu anak masih 3. Untuk makan itu beli telur, saya ingat betul waktu-waktu itu beli telur 2 untuk berempat, berlima. Karena tidak bisa makan, itu waktu masih di Jember. Kami pernah, minta maaf ya, saya dulu pernah kredit sepeda motor pertama, sampai tidak bisa bayar, 500.000 waktu itu saya ingat. Jadi saya cerita ini bukan cerita kesuksesannya, ketika saya gagal pun saya mengalaminya. Dari sana saya belajar, terus saya belajar. Tapi motivasi saya masih salah, saya masih mengejar untung yang besar. Padahal semua itu bohong. Semua itu bohong. Saya pernah menjadi salah satu pemegang saham di multilevel terbesar di Indonesia. Waktu itu pendapatan di angka 100 sampai 200 M per bulan. Multilevel ini. Kelihatannya ketika kita di puncak, kelihatannya semua oke-oke saja dan tidak pernah jatuh, betul? Tapi tidak lama multilevel itu akan hancur juga. Akhirnya kita sendiri pun habis, bahkan yang punya multi level. Saya ingat betul untuk bayar sekolahnya anaknya aja enggak bisa. Karena itu saya selalu tekankan, karena saya mengalaminya. Saya tahu mengalaminya. Saya pernah enggak bisa makan, tapi saya juga pernah pendapatan miliaran per bulan, puluhan. Dari sana saya belajar dan belajar dan belajar. Apa yang paling penting semuanya ketika saya sudah betul-betul dari nol. Saya minta maaf Bapak Ibu, hari ini pasti bukan dari nol lagi. Bapak Ibu sudah punya usaha, sudah punya uang, sudah punya modal. Buktinya bisa datang sampai di tempat ini. Yang ingin saya sampaikan satu, bangsa ini butuh contoh. Bangsa ini butuh satu yang bisa dilihat, yang bisa dipelajari, dan betul-betul bisa bercerita. Karena itu saya minta tolong, walaupun Bapak Ibu punya modal banyak pun, masukkan di bank, simpen. Sudah. Mulailah dari yang paling kecil. Jangan lagi nanti berkata, loh Pak kalau saya dari kecil kapan besarnya? Jangan tergesa-gesa jadi besar. Suatu benih yang ditanam ada waktunya untuk menjadi besar. Supaya apa? Yang pertama, hati kita bahagia. Kita tidak cari apa-apa kok Bapak Ibu. Saya ketemu banyak orang kadang-kadang yang punya utang banyak. Saya punya sahabat saya itu luar biasa, jago utang. Loh, keren, dia jago utang. Cara mainnya luar biasa. Saya kasih cerita. Dia ini hobinya utang, terus habis itu kepala banknya diundang, kamu jadi direkturnya ya. Sampai ada satu tempat Bapak Ibu, ini kantornya bank tertentu gitu ya. Dia punya ruko banyak, rukonya disewakan ke bank, rukonya dijaminkan ke bank itu. Terus habis itu enggak bisa bayar. Banknya bingung mau nyita gimana, masa kantornya ditulisi dilelang. Keren enggak kira-kira? Keren. Hampir semua bank di Indonesia ini jadi direkturnya perusahaannya dia. Kenapa kok begitu? Kamu nanti setelah lulus mau jadi apa? Setelah lulus itu setelah pensiun. Nah, ketika terjadi krisis, Indonesia ini kan krisis properti ya, mulai tahun dari 2014 sampai hari ini kan properti belum bergerak ini. Banyak ruko-ruko kan macet semua ini. Dia berpikir waktu itu kalau dia bisa berhasil. Punya ruko bukan 1, Bu, 1000 ruko di seluruh pulau. Besar atau kecil perusahaannya? Utang ketemu saya, dia bilang, Pak utangku ini tinggal 100 M. Terus saya bilang, ayo kita tata pelan. Sampai akhirnya tinggal berapa, 3 M lah terakhir ketemu saya dia.
Saya mau sampaikan buat Bapak Ibu, besar bukan jaminan untuk berhasil. Jadi teori gara-gara ini saya minta maaf, jangan bosan dengan kata-kata teori gara-gara. Teori gara-gara itu kadang-kadang Gusti Allah itu memberikan kepada kita modal itu yang tidak kelihatan, apa yang ada. Ini pengalaman pribadi saya, Ketika saya dulu tinggal di rumah kontrakan, saya ngumpulkan LRT. LRT jadi pakan dan jadi pupuk. Pupuk ini awal enggak bisa jual saya Bapak Ibu. Saya tampung itu minta maaf, rumah saya di kota nampung itu bisa mungkin sekitar 6 atau 7 ton. Pakai botol-botol bekas. Jadi istri saya paling sering ngomel karena apa? Rumahnya dijadikan kayak tempat rumahnya pemulung. Ini enggak bisa jual. Kenapa enggak bisa jual? Karena enggak dipercaya orang. Kalau limbah rumah tangga bisa jadi pupuk. Tetapi saya tetap menabung. Ayam pun saya cuma punya 2 ekor awal, akhirnya jadi 15, dari 15 jadi ribuan. Semua konsep ini dimulai dari sini. Nah, ketika pupuk ini lama Bapak Ibu, akhirnya bisa terjual juga setelah ya 2 tahunan mungkin, 1 atau 2 tahun setelah itu baru bisa terjual. Akhirnya saya baru bisa memiliki sapi. Ketika saya bisa memiliki sapi, pernah lihat di YouTube saya ya. Jadi saya tidak pernah jual sapi, yang saya jual cuma kencingnya. Kenapa kok saya bilang begitu? Karena kalau saya jual sapi, sapinya rugi kalau kita jual. Pernah tahu sapi? Ini saya tunjukkan biaya operasional sapi saya. Ini sudah termurah se-Indonesia, tapi belum tentu untung. Saya kasih tunjuk. Sapi saya setiap tahun itu habis 2 truk makanya. Jerami, murni, tanpa apa-apa. 1 truk jerami kalau saya beli itu sampai di tempat kita 1.200.000. Ini bukan truk biasa ya, truk tinggi sekali itu muatannya. Kurang lebih sekitar hampir sekitar 8 ton lah jerami. Jadi kalau 1 tahun berarti kali 2, ketemu berapa? 2,4 juta. Murah atau mahal? Sudah murah. Sapi saya betina. Sapi itu kalau 1 tahun dia beranak 1, kalau harga anak begitu keluar jret itu 5 juta, itu berarti untung saya 2,6. Betul ya? Dipotong tenaga kerja. 1 orang tenaga kerja dengan sistem seperti ini bisa tangani sekitar 20 ekor sapi sampai 30 ekor sapi. 1 orang. Gaji di tempat saya 100.000 per hari, karena ikut Surabaya, UMR Surabaya. Jadi 1 bulan 3 juta. Berarti 1 ekor sapi itu anggap aja 100.000 biayanya per bulan. Kalau 1 tahun berarti 1,2, berarti untungnya 1,4. Kalau 1 tahun beranak 1 kali. Tetapi kenyataannya, saya harus ngomong kenyataan, sapi itu belum tentu beranak tiap tahun. Kadang 1,5 tahun, kadang 2 tahun baru beranak. Walaupun IB-nya sudah benar. Kadang-kadang sudah di IB 1 kali, 2 kali, 3 kali gagal. Lebih parah lagi begitu sudah mau melahirkan prematur, keguguran. Karena stres dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat caranya, kalau sampai 1,5 tahun enggak untung, 0. Apalagi kalau Bapak Ibu rumputnya masih beli, pakannya masih beli, bangkrut. Saya pernah beli 1 perusahaan di Jakarta. Orang kayanya, salah satu 9 naganya Indonesia. Dia biar sapi 5.000. Dia bilang mau breeding sapi 5.000. Akhirnya sapi itu tinggal 500. Dan dia marah betul.
Karena dia sudah marah betul, akhirnya teman saya bilang, Pak ini ada sapinya Pak TW, Bapak Ibu. Tahu Pak TW? Tommy Winata. Akhirnya sudah saya beli semua itu sapinya. Saya dikatakan pengusaha gila dari Mojokerto beli sapi. Karena sudah tahu rugi. Pemerintah ini menggodok beberapa kali kebijakan bahwa breeding sapi itu harus BUMN. Supaya apa yang rugi biar BUMN. Nah, akhirnya saya belilah sapi 500. Tahu sapi 500 ini kenapa saya berani beli sapi 500 yang betina semua? Walaupun saya tahu hitungannya 0. Begini ceritanya. Ketika saya masih sapi punya 7 ekor. Itu isinya rugi Bapak Ibu. Jangan pikir ya ada feedlot perusahaan-perusahaan sapi yang besar-besar itu untung. Jangan pernah mikir itu untung. Saya kasih tunjuk hari ini, Granville, pernah tahu kenal susu Granville? Sapinya di Indonesia sekitar adalah 12-an ribu. Hari ini, produksi sapinya seandainya 100%, penjualannya cuma 50%. Jadi setiap hari dia overproduksi 50%. Sapinya tetap makan enggak kira-kira? Susu disimpan lama bisa expired enggak kira-kira? Kalau sudah expired diapakan? Kalau ekonomi ini tidak berubah dalam waktu tertentu, pasti juga gulung tikar sebentar lagi. Ini saya tunjukkan realnya. Karena itu saya buat konsep dari 7 ekor. Saya perhatikan pagi, siang, sore, malam. Hampir 2 bulan, 3 bulan saya ini neliti sapi. Saya apakan supaya sapi ini bisa berhasil. Kenapa saya harus mikir itu? Saya seringkali sebagai pembicara, sebagai diundang orang untuk bilang peternakan. Tetapi kalau saya tidak bisa menemukan satu solusi bahwa pelihara itu untung, pasti tidak ada orang mau pelihara lagi. Yang petani-petani di desa itu bisa pelihara sapi dan bisa untung karena satu Bapak Ibu, dia tidak bisa nyatet biaya. Paham maksud saya? Dia tidak bisa nyatet. Karena apa? Tenaganya sendiri semua itu hobi. Ada orang pelihara anjing, pelihara kucing, coba catat biayanya itu untung atau rugi itu kira-kira? Rugi. Ada orang pelihara burung, ini pasukan saya ada satu hobi pelihara burung, saya bilang ngasih makannya aja berapa? Untungnya belum tentu, lebih baik kita beli flash disk saja. Kasih MP3. Mau lagu apa? Suara burung macam-macam tinggal tidak usah ngasih makan. Nah, dari sapi tadi. Ketika saya tahu sapi dibesarkan belum tentu untung. Banyak orang bilang ADG, goalnya 1,1, goalnya 1,2, goalnya 1 kilo everyday. Akhirnya dia ngitung beli pakan dan sebagainya. Belum tentu. Contoh saya kasih contoh. Bulan-bulan begini sapi ini gemuk. Sebentar lagi masuk musim penghujan 3 bulan kurus semua ini sapi. Kalau cari makannya rumput. Dari sanalah kita ngomong sapi jangan dipakai untuk bisnis. Terus yang kedua saya mulai teliti sapi ini apanya yang paling untung. Saya yang pasti cuma 2, dia kencing sama BAB. Betul enggak? Kalau enggak kencing enggak BAB dia pasti mati. Namanya sapi. Karena ini yang pasti. Lihat ini kata kuncinya di dalam kemandirian. Karena ini yang pasti, ini yang harus kita olah. Mulai hari itu saya mulai mikir, saya akan tampung kencingnya, saya akan tampung kotorannya. Bagaimana saya bisa mengolah? Masalahnya kedua adalah satu, petani diajak beli pupuk organik enggak mau Bapak Ibu. Nah dari sana saya tampung. 3 tahun saya menampung kotoran sapi dan kencing sapi tidak bisa jual. Bukan bisa jual loh ya, tidak bisa jual. Saya jual kencing sapi pertama harga 2.500, ya laku sih cuman sedikit sekali. Saya olah lagi, saya tingkatkan, saya jual 5.000. Laku tapi tidak terlalu laku. Saya tingkatkan lagi jadi 10.000, tambah tidak laku tambah naikkan. Belum laku lagi. Gitu. Sampai saya kadang-kadang putus asa, kebun percobaan sudah.
tempat praktek sudah. Sampai pada akhirnya apa yang harus saya lakukan dengan kencing dan kotoran sapi saya? Akhirnya saya mulai melompat. Kalau yang dulu saya olah dengan nama POC, saya rubah menjadi nutrisi. Harganya dari 10.000 ditambah 01. 100.000. Harusnya laku atau enggak? Justru di saat ini 50 ton habis tahun. Dari saya jual 10.000 aja enggak laku, saya jual 100.000, saya rubah jadi nutrisi, jadi 50 ton setahun 5M Bapak Ibu. Akhirnya apa yang terjadi? Kerugian saya semuanya ketutup. Betul atau tidak? Itulah rezeki. Rezeki muncul dari ketekunan. Paham maksud saya di sini? Dari sini akhirnya keluar teori, kalau begini ceritanya, sapinya 7 ekor, itu kalau kali 20 juta, cuma ketemu 140 juta. Kencingnya saja 1 tahun 1,5 miliar. Kalau begitu, kita pelihara sapi untuk apa? Cari kencingnya. Lebih bahagia mana? Menunggu sapi beranak, menunggu sapi besar, atau menunggu sapi kencing? Paham maksud saya? Tapi saya minta tolong, jangan berandai-andai. Jangan berandai-andai. Ini saya terima, karena saya sudah melewati puasanya. Puasa itu begini loh. Ketika saya bilang pertanian itu melewati jalan Shirathul Mustaqim, betul-betul saya mengalaminya. Di lain pihak kalau sudah tahu jalan buntu mau maju atau mundur kira-kira? Mundur. Ketika saya mau mundur, saya melihat di belakang saya. Berarti petani-petani semua juga akan hancur. Setuju atau tidak? Karena itu yang saya lakukan, saya akan terus melangkah. Walaupun impossible. Setiap hari kantor saya di kandang sapi. Saya menemui siapa saja saya temui di kandang sapi. Saya pernah kedatangan tamu dari Amerika pun, saya bawa ke kandang sapi. Karena meja saya di kandang sapi. Sama seperti Bapak Ibu kemarin, semua saya kasih kotoran sapi untuk dicium. Karena itu hidup saya. Sampai akhirnya kita bisa menemukan formula demi formula. Dulu saya ngolah kotoran sapi, kalau Bapak Ibu lihat di YouTube saya, kotoran sapi masih saya olah dengan konsep tradisional. Yang saya kasih daun kayu putih yang kita balik setiap minggu. Tetapi ketika saya melihat itu, orang-orang kan tidak akan mau kalau cara kerjanya keras seperti itu. Kalau susah seperti itu. Dari sanalah saya terus berdoa. Saya ikhtiar terus bagaimana caranya kita bisa ngolah kotoran, ngolah kencingnya bisa menjadi efektif. Nah Bapak Ibu kan sudah tinggal enaknya. Tidak usah melewati itu semua, kan sudah saya dengar, saya ceritai saja. Saya sudah bisa tunjukkan caranya. Karena itu saya betul-betul minta tolong. Bapak Ibu sudah habis uang banyak untuk datang ke sini, untuk transport, untuk bayar. Saya berharap satu, melangkah, kerjakan. Ini sudah bukan lagi omong kosong, ini sudah bukan lagi teori. Yang saya harapkan betul, Bapak Ibu menjadi contoh. Apa sih hitungannya? Cuman seperti ini. Sapi itu keluar 30 liter, 30 kilo kotoran. Sudah, per hari. Yang besar loh ya, bukan yang kecil. Seandainya kita jual kotoran ini 10.000 saja. Kalau nanti bisa olah jadi urea cair, jadi pupuk, itu jualnya, Pak Bambang itu kalau jual mahal soalnya dia. Harusnya saya kepengen nanti jual 10.000 gitu loh, atau 15.000 gitu loh ya. Ini aja untung sudah terlalu banyak sebenarnya. Betul ya, cuman Pak Bambang itu satu, dia kendalanya nyiapkan Bapak Ibu. Kalau dia ngomong ke saya, Pak Bayi itu formulator, saya ini pedagang Pak, katanya gitu. Ya sudahlah. Coba ya, seandainya kita buat POC yang bagus,
Bahan-bahan kemarin rumput itu beli atau tidak? Nyari kan? Seandainya nyuruh orang kan nyuruh bayar aja toh. Artinya biaya kan murah kan? Ditambah kencingnya kan gratis kan? Jadi kalau seandainya kencing 10.000, punya enggak usah banyak deh, 2 ekor saja. Setiap hari sudah 1 ekor lah. 10 kali 30 berapa? 1 bulan 9 juta. 1 tahun anggap aja 100 juta deh. Harga sapinya loh cuma 20 juta. Jadi 1 tahun beranak 5 ini sapi. Betul atau tidak? Nah, itulah rezeki-rezeki yang Allah sediakan ketika kita tekun. Kalau waktu saya proses ini, apakah untung? Rugi. Tetapi ketika rugi, tapi kita punya semangat, kita mengerjakannya, itu menjadi berhasil. Berhasilnya bukan karena kita pinter. Berhasilnya karena betul-betul hanya berkah saja. Jadi kalau begini ceritanya, kotorannya diolah Bapak Ibu jual 1.000 saja 1 kilo. Ini setiap hari sudah 30.000, 1 bulan 900.000. 30 kali 30 betul 900.000. Dari kotoran saja. Dari situlah usaha sapi itu akan untung. Kalau di tempat ini Bapak Ibu kami kan proses pupuk juga. Saya beli dari warga 1 liter 500 rupiah kencing sapi. Pertama itu orang protes. Loh Pak kok cuman harga 500 rupiah. Terus saya bilang, loh apakah kurang murah? Gitu. Kan selama ini kan dibuang, kan betul kan? Kalau 30 kali 500 itu ketemu 15.000. 1 bulan 450.000. 1 tahun itu ketemu 5 juta Bapak Ibu. Betul atau tidak? Itu cuma dari kencingnya saja. Sekarang akhirnya bukan 1 orang, banyak orang, Pak kalau gitu saya ikut jual semua. Produksi kita yang belum terima semuanya. Nanti sama, di tempatnya Bapak Ibu juga sama, seperti ini. Mulai yang ada, tapi saya minta tolong, kerjakan dari yang terkecil. Ini teori gara-gara. Gara-gara saya punya sapi, saya punya pabrik pupuk. Gara-gara saya punya ayam, saya punya pabrik pupuk. Gara-gara saya punya kambing, saya punya pabrik pupuk. Ayam, kambing, dan sapi tugasnya apa? Tugasnya adalah mengolah limbah menjadi pupuk. Jadi pabriknya di mana kalau begini? Pabriknya jadi ternak kita. Kalau nyenengan cuma menghitung sapi, kambing, ayam itu biaya, kos, maka Bapak Ibu akan terbeban. Tetapi kalau melihatnya 3 ini menjadi mesin, coba bayangkan Bapak Ibu punya jagung. Jagung itu keras kan? Kalau untuk membuat hancur diapakan? Dicoper gitu kan ya. Lah sekarang masukkan ke ternak. Batang jagung maksudnya mulutnya sapi, ceris keluarnya bubur. Betul atau tidak? Jagung keras-keras gitu masukkan mulutnya ayam, keluarnya hancur. Kambing, rumput, daun hijau-hijau, keluarnya sudah pril. Sudah bulat-bulat. Sudah pakai mesin granul matahari sudah. Padahal itu cuma masuk mulutnya kambing semalam saja itu. Artinya apa? Ketika kita bisa memanfaatkan semuanya, dan itulah tugas manusia, menjadi pemimpin. Untuk mengatur, untuk mengelola semua ciptaan. Bukan memperdaya. Kalau orang bisnis, itu memperdaya. Ternak itu diajak utang, kamu harus berhasil, makanya dia tidak makan modot. Pancet aja dia tidak tumbuh-tumbuh. Karena bebannya terlalu berat. Mikir beban yang punya maksudnya. Paham di sini? Mudah atau susah? Jadi ingat baik-baik, semuanya, ini sampai saya katakan dalam teori gara-gara, lebih mahal limbah daripada pokoknya. Contoh, ibu-ibu kalau beras harga berapa kali ini di Kalimantan? 13.000 sekilo ya beras ya. Kalau 14. Kalau nyuci beras berapa liter? Bukan, artinya 1 liter itu butuh air berapa? 1 kilo butuh air berapa liter untuk nyucinya? Janganlah 2 liter gitu aja Bu ya. Lihat ini beras. Harga berapa?
14 ya. Mahal kan sudah kan 14.000 kan. Kalau nyuci kan dapat 2 liter air. Air leri ya kan. Seandainya ini Bapak Ibu masukkan di ZPT. Masukkan di POC. Diolah jadi pupuk. Hanya butuh waktu 14 hari. Ini dijual paling murah dah 20.000 gitu ya. Dapatnya berapa? Mahal mana, beras atau airnya? Limbahnya. Ketika kita bertanggung jawab, maka kita akan diberi berkah. Tugas manusia ini mengubah yang laknat jadi manfaat. Sampah kan jadi masalah semua masyarakat, betul kan? Kita rubah menjadi berkah, menjadi bermanfaat. Kencing sapi jangan pernah bawa ke pasar. Lari semua orang bawa kencing sapi ke pasar. Betul atau tidak? Tapi kalau bawa sayur ke pasar, orang mau beli. Nah, itu adalah teori gara-gara. Semakin panjang rantainya, semakin besar nilainya. Loh Pak, kalau mulai dari kecil kapan kita jadi besar? Terlalu mudah. Kemarin jagung sudah saya kasih ilustrasi. Dari 1 kilo jagung sebenarnya dalam waktu 1 tahun sudah bisa menghasilkan 1.000 ton. Bukan 100 ton, 1.000 ton. Orang bilang itu gila. Tetapi kalau kita tahu teorinya, itu betul. Kemudian dari ayam. Bapak Ibu sudah hafal enggak dengan hitungan ayam yang konsep 10 ekor 3 tahun jadi miliarder? Belum hafal, saya tunjukkan. Tahun pertama ini kita punya 10 ekor ayam, saya kasih tahu konsepnya ayam. Ayam itu 7 hari pacaran, 10 hari telur, 21 hari ngeram, 60 hari rawat anak. Ini adalah konsep tersederhana yang pernah ada. Ini bukan konsep hebat, ini konsep paling bodoh. Tugas kita hanya ngasih makan dan hanya lihat saja itu ayam. Saya membuat konsep ayam ini gara-gara saya tidak bisa terbang. Ketika saya di Papua sana, pesawatnya delay, merpati waktu itu mau bangkrut, sehingga saya 2 minggu akhirnya ketahan di Papua. Gara-gara ketahan di Papua 2 minggu saya keliling-keliling gitu, terus saya makan ayam di Kairom sana. Saya sakit hati Pak. 1 ekor ayam saya beli, ayamnya kecil, paling beratnya 1 kilo lebih sedikit, 300.000 harganya. Itu saya sakit hati. Saya tanya ke yang jual, Bu, memang berapa harga ayam di sini? Paling murah 200.000 Pak. Wah, kalau begitu pelihara aja ayam, jadi miliarder semua ini satu Papua. Bagaimana konsepnya ini teorinya? 7 hari pacaran, 10 hari telur, 21 ngeram, 60 hari rawat anak. Ini tanpa bantuan kita, cuman kita kasih makan saja. Di hutan sekalipun, saya ulangi, di hutan sekalipun ini bisa jalan. Karena enggak butuh listrik, enggak butuh kandang. Cuman umbaran aja sistemnya. Kalau kita total ini 98 hari, anggap aja 100 hari. Supaya Bapak Ibu kalau jelaskan ke orang bisa jelaskan. 1 tahun itu 365 hari, kalau kita bagi 100 ada 36,5. Artinya apa? Potensi 1 ekor ayam dalam 1 tahun itu cuma 36 ekor. Jadi 1 induk itu bisa anaknya 36 kalau hidup. Nah, seandainya saya start nih, tahun pertama saya mulai dari 10 plus 1 jantan ya, enggak saya tulis, ini betinanya. 10 kali 36 itu ketemu 360. Mati separuh tinggal 180. Probabilitasnya 90 ekor itu adalah betina jantan, 90 ekor itu betina. Yang jantan tolong dijual. Untuk apa? Untuk beli pakan, untuk operasional cost. 10 ekor ayam ini adalah anggap keluarganya Bapak Ibu. Yang setiap hari diberi makan 3 piring atau dari limbah rumah tangga yang ada. Jadi kalau makan nanti jangan dihabiskan bersih, tolong disisai anak angkat. Paham maksud saya? Sengaja disisai lah, kalau jangan semua dimakan nanti kasihan ayamnya.
Kalau ada orang Jawa, kalau makan harus dihabiskan, nanti ayamnya mati kebalik. Ayam nasinya harus disisakan supaya ayamnya hidup. Paham maksud saya di sini ya? Jadi ini teorinya. 1 tahun pertama kita dapat 90 betina, kita tulis di sini 90. Sehingga tahun kedua kita punya 100 ekor. 100 ekor sama kali 36 ketemu 3.600 dibagi 2 sama dengan 1.800. Sama probabilitasnya 90 jantan, 900 betina. Yang jantan dijual lagi untuk operasional cost. Seandainya kuat di tahun ketiga kita punya 900 plus 100, 1000 ekor. Kali 36 sama dengan 36.000. Dibagi 2 sama dengan 18.000. Seandainya kita stop di sini. Setiap tahun kita jual 18.000 ekor. Ayam berapa harganya di daerahnya Bapak Ibu? 40.000 ya rata-rata ya. Ketemu berapa? 18.000 kali 40. 720 juta. Betul ya? Seandainya beli pakannya itu 50%, berarti 360 untuk beli pakan, berarti keuntungannya 360. Berarti per bulan sudah berapa? Sebenarnya ketika kita menjadi petani tidak ada kata nganggur. Terus yang kedua, ketika kita menjadi petani mau gaji berapa terserah kita. Banyak orang selalu berpikir, loh Pak kalau punya 1000 ekor ini berarti kandangnya harus besar. Ya besar. Kalau tidak mau besar sendiri bagaimana caranya? Berbagilah. Manusia diciptakan untuk berbagi. Pekerjaan saya hanya bilang 2 kata Bapak Ibu. Yang pertama ke staf-staf saya cuma bisa minta tolong. Setelah mereka kerjakan saya bilang terima kasih. Cuman itu aja pekerjaan saya. Bilang minta tolong dan terima kasih. Bapak Ibu pun sama. Kita tidak bisa kerja sendiri kok. Kita perlu santri kok. Bapak Ibu perlu ngajari banyak orang untuk dijadikan murid kok. Untuk apa? Ketika Bapak Ibu punya 100 saja sudah cukup untuk hidup. Lebih dari 100 mulai bagi. Titip, 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 titip. Loh Pak kalau mereka bohongi kita ya tidak apa-apa. Modal cuma 10 ekor aja kok. Wong ayam hidup menghidupi dirinya sendiri kok. Loh kan rugi waktu. Ya selama ini juga kita sudah rugi waktu. Enjoy saja. Nikmati saja. Loh Pak kalau saya mau kepengen besar boleh. Untuk punya 1000 ekor berarti Bapak Ibu punya 3 hektar. 3 hektar itu yang besar bukan 1000 kandangnya. Yang besar itu pakannya. Kalau di luar Jawa insya Allah ini terlalu mudah. Karena apa? Tanah di sana tinggal sejauh mata memandang. Betul ya? Seandainya sewa kan masih murah sekali kalau di luar Jawa. Kalau di Jawa, enggak usah bingung lagi. Seperti Ibu tadi katakan, datang 10 pondok, itu rumah kita sudah jadi tempat sampah sudah. Sudah full itu. Datang ke pasar induk sudah full. Datang ke 10 rumah makan atau yang orang-orang yang punya, anggap aja catering, itu sudah luar biasa limbahnya. Mulai dari yang ada. Ini konsep dari ayam. Terus yang kedua, kambing. Mari Pak, mari Pak. Iya. Iya. Oh iya, ada harus Pak. Ada harus satu Pak syaratnya Pak, buat tulisan besar Pak di depan. Penyakit dilarang masuk. Gini Pak, ayam itu sakit karena apa kira-kira? Karena ada yang bawa, betul kan? Ada karir, ada bariernya yang bawa. Nah, kalau kita ngomong ayam supaya tidak sakit, berarti ayamnya harus selalu sehat. Dengan cara apa? Jangan ngobati ayam ketika sakit.
Obatilah ayam ketika sehat. Jadi ketika penyakit datang, penyakitnya takut. Kemarin kan sudah kita buatkan kuteja. Tahu kuteja itu apa sih? Kunyit. Kunyit itu apa Bapak Ibu? Bukan, kunyit itu kunir betul. Isinya apa? Antibiotik. Kita enggak tahu loh kapan kita sakit, betul atau tidak? Tapi ketika kita sudah terus membangun antibodi kita, ketika penyakit datang, dia enggak bisa masuk. Bapak Ibu ini pun sebenarnya dirancang oleh Allah itu enggak bisa sakit. Pernah bersin? Sering. Coba satu orang bisa bersin? Sebentar. Bisa bersin? Coba sekarang bersin. Kok enggak bisa bersin? Katanya bisa bersin tadi. Kenapa kita bersin? Ada sesuatu yang berbahaya yang mau masuk tubuh kita. Dia menolaknya. Kenapa sih hidung kita isinya cuma flagela, rambut. Jadi ketika ada sesuatu yang bahaya, rambut ini bergetar sehingga dia membuat rasa geli, terus dia bersin, dia bilang keluar. Penyakit sebelum masuk tubuh kita permisi atau tidak? Permisi. Apa rasanya permisi itu? Kalau mau sakit apa yang kita rasakan? Ada rasa demam. Sebelum demam, lemes terus ngantuk, pusing. Nah, itu sudah warning, ada sesuatu yang bahaya. Ketika kita sudah ngantuk, wah ini mau sakit saya. Apa yang harus kita lakukan? Makan banyak, makan vitamin C, istirahat cukup, penyakitnya tidak jadi masuk, selamat jalan, kalah. Ayam juga sama. Kunyit adalah antibiotik untuk meningkatkan antibodi. Terus yang kedua temulawak. Apa temulawak itu? Nafsu makan. Kalau ayamnya sudah tidak mau makan, terus tidak ada antibodi yang dibangun, kesenggol sama orangnya yang habis batuk pilek, ayamnya ikut batuk pilek. Paham di sini? Nah, kalau ayam supaya sehat ya dikasih jamu saja tiap hari. Terus jahe, apa fungsinya jahe? Menghangat. Jahe itu sebenarnya memperbaiki fungsi lambung. Pencernaannya diperbaiki oleh jahe. Sehingga apa? Ayamnya sehat. Ayam ini harus kita bawa dalam selalu kondisi sehat. Supaya apa? Ketika datang masa pancaroba, ayamnya tidak sakit. Simpel. Karena saya dari herbalis, Bapak Ibu, kalau saya jelaskan ini jelas sekali. Jadi gerakan saya, di perusahaan saya, di seluruh karyawan saya, ada satu. Karyawan dilarang sakit. Bikin malu kalau sakit, saya bilang. Mau pabrik jamu kok sakit. Resikonya satu. Saya sendiri juga dilarang sakit. Saya belum ada tanggal merah. Saya tidak pernah bawa jam. Saya tidak pernah tahu hari. Saya tidak pernah tahu tanggal. Semua hari sama. Karena pekerjaan setiap hari saya juga full. Dan saya cuma satu yang saya syukuri. Alhamdulillah diberi sehat. Kalau Bapak Ibu lihat aktivitas saya sepanjang hari, tidak megang handphone, ngobrol, ngajar, terus kira-kira capek enggak kira-kira? Ini puluhan tahun sudah saya lakukan. Tapi saya bersyukur kalau kita bisa tetap sehat. Karena itu nikmat terbesar orang adalah sehat. Oke, jadi kalau ayam sakit minta tolong Pak ya, buat tulisan di depan, dilarang sakit. Lah ketika Bapak dilarang sakit, siapkan jamu jangan sampai habis. Modalnya berapa sih buat jamu itu? Sampai enggak 50.000? Enggak sampai. Modal 50.000 itu untuk 1 tahun. Iya, beli blender. Kalau enggak punya blender itu, Bu. Paham di sini? Jam berapa Pak? Saya minta maaf. Ayo kita break dulu sebentar ya. Mari ke atas dulu. Kita 15 menit kita kembali lagi. Baik Pak Bayu, terima kasih.
waktunya. Begini Pak, kami tadi menyimak juga tentang ayam tadi ya. Iya. Sangat sangat antusias dan sangat menginspirasi untuk bisa segera action ini ya. Nah, pertanyaannya memulainya dan kemudian ukuran kandang dan baiknya kandang itu seperti apa untuk ayam kampung ini. Kemudian kalau kita mau mempersiapkan tadi yang memulai, misalnya kita ada lahan tadi misalnya 1 hektar, kita mau fokuskan dengan ayam dan kambing tadi untuk ininya. Nah, kira-kira seperti apa kandang yang baik, ukuran kepadatannya di dalam kandang itu, dan seperti apa biaya yang digunakan untuk pembuatan kandang dan lain-lain. Terima kasih Pak Bayu. Baik. Bapak punya lahan 1 hektar. Oke. Anggaplah ini mau pakan murni ya, anggap aja pakan murni itu berarti dari jagung gitu Pak ya. Saya tidak hitung dari limbah dulu, ini dari jagung. Kita sudah masuk ke jumlah besar dalam skala bisnis. Ukuran kandangnya. Kandang ideal untuk induk sebenarnya 1,5 kali 2 meter. Ini untuk 5 ekor plus 1. Ini adalah kandang utama. Mulai dari 1 ekor atau 1 kandang atau 2 kandang. Ini sudah ideal sekali. 5 plus 1. Ketika Bapak mulai dari 10 ekor nih seandainya dengan kandang seperti ini. Maka 1 bulan lagi kan ayam akan sudah netas. Sudah telur dan sudah mulai netas. Jadi ketika sudah mulai bangun 2 kandang, saya minta tolong persiapkan kandang lagi sebanyak 10 kandang. Setelah punya kandang 2, 1 bulan lagi siapkan 10 kandang. Kenapa kok harus disiapkan 10 kandang? Tidak harus bagus kandang itu. Dari bambu, dari seadanya begitu. Tujuannya begini. Ketika dia sudah ngeram, ini tempat ngeram seandainya ya di sini ya. Nah gini, dia begitu netas taruh di kandang 1, besok netas taruh kandang lagi, induk sama anak-anaknya di sini. Bikin kandang terpisah. Nah, induk sama anak-anaknya. Jadi akhirnya punya total 12 kandang. Seandainya kita stop di 12 kandang. Seandainya stop di 12 kandang. Ini kalau seandainya Bapak kreatif, di situ ada kandang kan ada yang 3 tingkat, ada yang 4 tingkat, betul ya? Kalau seandainya dipisah itu masukkan di kandang yang dari triplek itu. Itu 1 kandang isi 300 ekor. Ukuran 1,5 kali 2 meter idealnya. 1,5 kali 2 meter tapi tingkat 4 Pak. Terus medianya di sini, ini ada liternya, liter itu alas. Apa? 300 ekor. Anakan, khusus untuk anakan sama, bukan kalau ini untuk yang di anakan khusus. Iya, setelah dari indukan. Ini usia 0 sampai 1 bulan bisa, 1 sampai 2 bulan bisa. Kalau yang 2 sampai 3 bulan itu kandangnya, kan sudah ayam besar nih, tingkat 3 gini. Ukuran sama, 1,5 kali 2 meter, kayak yang ada di sana, yang di pojok sebelah sana. Nanti bisa lihat lagi, diperhatikan lagi. Semua konsep kandang, kalau untuk anakan, begini. Kalau kita kepingin dengan proses kandang yang modern, kandang modern itu terpisah antara kotoran dengan ayam. Sistemnya disebut panggung gitu ya. Tujuan utamanya adalah yang pertama memang ayam lebih bersih. Yang kedua memang jauh lebih tidak bau. Tetapi ada tetapinya. Karena kotoran tidak bisa terurai maka dia harus menggunakan full feed. Full feed itu artinya makan pabrikan, makan yang terstandar.
Ini yang harus kita hitung betul dengan jumlah protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Tetapi kalau kita buat ayam kampung, Bapak belikan dengan pakan pabrikan, saya jamin tidak akan ketemu hitungan. Betul kan? Karena itu tidak bisa dipakai, berarti pakan itu tidak bisa untuk pakan ayam kampung. Lah kandangnya pun berbeda. Kalau Bapak paksakan dengan sistem kandang panggung, maka yang terjadi ayamnya akan kurus. Nah, supaya ayam itu tetap gemuk, siapa yang tinggal dari desa, yang punya kandang sapi, yang masih ada ayam diumbar, ada enggak di sini? Ada. Pernah tahu Pak ayam yang diumbar yang makanannya kotoran sapi, di pinggir kotoran sapi itu ada? Pernah dipotong ayamnya? Gemuk atau kurus? Kenapa kok bisa gemuk padahal enggak dikasih konsentrat? Bukan, gini ceritanya. Kita tahu konsepnya alam. Alam itu adalah mengolah dirinya, rejuvenated, mengembalikan, memulihkan terus-menerus. Lah yang kita ciptakan di sini ini adalah konsep alam. Yang terbagus sebenarnya Bapak Ibu, di sini bukan kotoran sapi sih. Yang terbagus itu adalah, aslinya loh ya, formula saya itu namanya rumen. Tahu rumen? Kotoran perutnya sapi. Kalau motong di dalamannya sapi itu kan dibuang di tempat pemotongan hewan itu. Nah itulah sebagai alasnya yang pertama. Nggak tunggu kering, itu agak basah pun masukkan, taburi 2 minggu, dia sudah tidak bau, ayam masuk. Kalau seandainya mau instan, masukkan dulu dalam karung, kasih pembenah tanah gitu ya. Terus habis gitu baru masukkan di dalamnya. Tujuannya di dalam rumen itu apa? Ini ceritanya begini loh. Pernah tahu ayam makan rumput? Pernah tahu kotorannya ayam yang makan rumput? Apa kotorannya? Ada rumputnya enggak? Ada dikit-dikit. Nanti perhatikan ya. Kalau ayam makan rumput, rumputnya panjang. Tidak terurai. Tapi kalau ayam makan jagung, pernah lihat ayam makan jagung? Jagung itu keras atau lemah? Kenapa kok ayam punya gigi enggak? Kenapa kotorannya enggak berupa jagung? Gini ceritanya. Ayam itu ditakdirkan untuk makan biji-bijian. Biji-bijian yang masuk perutnya ayam, tembolok terus ke empela hati ya, di empela itu dia akan diolah di sana sehingga jagung akan terurai menjadi hancur. Tapi ayam tidak bisa makan rumput. Kalau dia makan rumput, yang keluar rumput panjang. Karena di dalam pencernaannya dia tidak bisa mengolah rumput. Yang bisa mengolah rumput itu ruminansia. Lah ayam dikasih rumen, tujuannya adalah di dalam rumen itu banyak bakteri pengurai yang mengurai dari hijauan. Sama, semua sama. Namanya ruminansia itu kambing sama sapi, kerbau, kuda. Nah, tugas rumen ini adalah di dalamnya ada bakteri, ada mikroorganisme yang mengolah kotoran ayam, dimakanlah sama bakterinya rumen. Keluarlah satu zat-zat tertentu yang kita tidak tahu tapi ayam tahu. Pernah lihat ayam ceker-ceker di tanah? Ya. Apa yang dia cari? Enggak lah, kita enggak tahu. Ayam tahu. Paham maksud saya? Jadi kita sedang menciptakan dunia baru untuk ayam. Tapi yang sehat. Hasilnya apa? Hasilnya adalah kotoran ayam yang jatuh ke tanah sini dimakan oleh mikroorganisme dan menghasilkan sesuatu yang kita tidak tahu yang bisa dimakan ayam. Isinya apa? Yang kita tahu isinya vitamin, mineral, dan zat-zat yang mikro yang kita tidak tahu, yang dipakai untuk ayam melengkapi dirinya supaya dia bisa hidup.
Tapi ketika ayam itu dipanggung, kotorannya kan jatuh nih. Dia tergantung mutlak kepada pakan. Kalau pakannya tidak bergizi, ayamnya pasti kurus. Tetapi kalau dengan sistem liter seperti ini, ayamnya pasti gemuk. Karena apa? Dia bisa mencari, mengusahakan konsepnya sendiri. Paham maksud saya? Iya, mari. Rumen itu yang besar sendiri anduk itu, kotoran di dalam anduk itu, iya. Yang masih anget-anget itu. Yang isinya rumput itu, betul. Iya, mari. Ini rumen ini sebenarnya enggak banyak sih, cukup sekitar, kalau seandainya satu gini kan sekitar 1 timba 10 kilo, berarti anggap aja ini rumen 2 kilo, kotoran sapinya 5 kilo, kotoran kambing 5 kilo, gitulah. Sebenarnya lagi Bapak Ibu, setiap minggu satu tempat ini kita kasih kotoran kambing. Ditambah. Banyak orang protes, "Loh Pak, ayam kok dikasih kotoran kambing?" Ayam tidak pernah makan kotoran kambing. Kotoran kambing itu kan pertama basah, betul ya? Ketika dia basah, datang namanya binatang. Tahu enggak yang kena ke mata itu? Kalau orang Jawa bilang merutu, kalau orang luar Jawa bilang apa ya? Rengit. Nah, kecil-kecil. Dia itu akan telur di kotoran kambing. Ketika dia telur di situ, terus dia netas. Munculnya kayak ulat kecil-kecil loh. Kita enggak tahu, tapi ayam tahu. Dia akan makan itu sebagai sumber protein. Terus yang kedua ya, mari. Maggot, Pak, ya? Bukan maggot. Maggot kan besar, Pak. Ini kecil-kecil. Kalau di kandang ini enggak mungkin ada maggot, Pak. Baru telur aja sudah dimakan. Paham maksud saya? Iya. Komponen untuk di dasar Alas kandang. Alas kandang. Betul. di setiap minggu ditambahin ini tadi. Betul. Kalau Bapak tanah luas boleh buat di lantai, Pak. Tapi kalau tanah terbatas buat kandang 3 ini tingginya minimal ini 50 sampai 60 cm. Kalau dibuat semi umbaran nanti bisa Pak? Nanti semi umbaran nanti habis ini. Setelah punya induk sampai 12 kandang, berarti kita kan sudah punya 60 induk nih. Betul kan? 60 induk, usir keluar induknya. Buatkan tempat tidur sudah diantaranya. Jadi kandang kecil-kecil ini nanti untuk anakan ayam aja. Induknya di luar sudah. Tidurnya mungkin buatkan satu kandang khusus untuk tidur dan tempat telur. Masa enggak pinter-pinter setahun? Paham maksud saya? Setelah setahun ya jangan pakai cara ini lagi. Ayam netes mulai diopen, mulai dipisahkan. Supaya waktunya bukan 1 tahun, tadi kan 7, 10, 21, 60, betul kan? 60-nya dihapus. Ngasuhnya dihapus, masuknya dititipkan ke lampu. Kita kan sudah mulai pinter nih buat pakan, ngerawat anak kan sudah ngerti. Induknya diumbar. Supaya apa? Ini dijadi 7 hari. Jadi 7 hari sampai 14 hari ini dia untuk telur lagi. Jadi tugasnya ayam cuman telur, ngerem, diambil. Besok kalau sudah pinter ngeremnya dicorek lagi. Pakai mesin. Pakai mesin. Tapi bertahap saja. Jangan terlalu cepat besar. Kalau cepat besar nanti bingung pakannya. Boleh. Jadi bertahap, step by step. Mulai dari tradisional dulu, lihat, amati, sudah pinter, ngeremnya dicorek. Induk netes masuk box, masuk ke brooder. Setelah sudah pinter lagi, telur masukkan ke mesin tetas. Siklusnya lebih banyak lagi. Sehingga apa? Nanti Bapak enggak usah perlu sampai 1000 ekor kok punya induk. Punya 60 ekor aja sudah mabuk. 60 ekor itu berarti 1 bulan sudah bisa produksi 600 telur. 600 telur anggap aja yang hidup tinggal 300 anakan. 1 bulan 300 anakan saya yakin sudah cukup lah untuk hidup lah. 300 anakan itu gini loh alasan saya. 300 kali harga 40.000 itu ketemu 12 juta, betul kan? Beli pakannya 6 juta, berarti tinggal 6 juta. 1 bulan 6 juta kan sudah cukup lah untuk hobi.
Kandang di belakang itu saya rancang seluas itu 300 ekor, 200 sampai 300 ekor tiap bulan. Konsep seperti ini. Berarti kandang yang harus kita siapkan berapa? 12 kandang modelnya seperti ini. Nggak harus langsung buat 12 kandang. Nggak harus bagus kandangnya. Kita nggak ada lomba kandang kok. Yang penting nyaman. Ciri kandang ada 3. Yang pertama, sirkulasi lancar. Yang kedua, tidak bocor. Tidak lembab. Dan yang ketiga yang paling penting ada sinar matahari. Karena itu usahakan kalau buat kandang, kalau memang tanahnya tidak terlalu luas, pakai aja UV, plastik UV ya. Memang kelihatan kumuh kalau pakai plastik, tapi kelebihannya cahaya masih bisa masuk. Ayam itu butuh cahaya matahari. Gitu. Atapnya pakai UV Pak, ini kayak punya kita gini, ini kayak greenhouse lah. Murah lah UV daripada seng. Plastik UV Pak. Bisa dimengerti kandang ayamnya? Mudah atau susah? Nah, sekarang kita ngitung ke, mari Pak ya. Iya. Betul. Manual, secara induk, ya. Nanti kan kita muncul permasalahan baru Pak. Iya Pak. Ketika ayam itu dalam hitungan itu kan kadang 10 butir ya Pak. Iya. Itu nanti kalau telurnya diambil kan timbul stres. Betul. Nah, untuk mengatasi stres itu sendiri. Untuk mengatasi stres ayam itu yang pertama dimandikan. Setelah dimandikan masuk kandang khusus Pak, kandang isolasi. 2 hari saja dia sudah berubah. Terus yang kedua kasih makan yang enak-enak, yang disenangi. Ajak ke restoran. Untuk healing. Jadi rekreasinya ayam itu kalau biasanya makan fermentasi, sekarang kasih jagung murni gitu, jagungnya lebih banyak gitu. Dia senang, dia lupa kalau baru telur. Nanti dia kepengen telur lagi. 14 hari Pak dibutuhkan waktu. 7 hari untuk pemulihan stres, 7 hari untuk persiapan telur lagi. Mari. Ayam itu usia produktif telur pertama 5 bulan sampai 6 bulan. Sampai usia 4 tahun masih bisa. Betul. Mari Pak ya. Kalau terpaksa pakai celetong basah, tapi taburi dengan sekam. Tujuannya bakterinya biar hidup lagi. Yang kita butuhkan di sini bukan teletong Bapak Ibu. Yang kita butuhkan bukan kotoran sapinya. Yang kita butuhkan itu bakterinya. Gimana? Kalau bisa kotoran yang baru, ya, supaya bakterinya masih utuh. Nanti kalau sudah ada di sini diambil boleh, enggak diambil boleh? Karena sudah lama, karena bakterinya sudah cocok. Tinggal dikasih makan terus. Makanannya apa? Kotoran ayam. Jadi enggak perlu diambil. Nanti bolehlah coba dicek di sana. Yang atas ini kan 1 bulan penuh kotoran ayam nih. Nanti dicek, digaruk-garuk, lihat di situ masih ada ketemu jagung atau tidak. Kotorannya bau atau tidak. Iya, iya. Berarti punya tempat sendiri. Kotak-kotak gitu aja Pak. Yang tadi 51 itu. Iya, enggak, nanti di sini dikasih box-box Pak ini. Ini bisa dari kayu, dari itu. Nanti begitu dia sudah ngerem, angkat dengan tempatnya, pindah di kandang ini. Nanti dia netes sama anaknya main-main di sana. Kesempatan ini pakai Bapak Ibu untuk belajar melihat dan mengenal bahasa ayam. Perhatikan bagaimana ayam, induk ayam merawat anak. Jadi ini sekolah. Sebenarnya sekolah ini adalah sekolah tentang kita. Yang sekolah bukan ayamnya. Kitanya yang sekolah belajar supaya bisa memelihara ayam. Orang selalu berpikir ayam itu gampang kasih makan.
Saya punya 2 orang Pak yang ngerjakan yang di rumah saya ya, di rumah saya. Yang satu itu kerjanya pagi sore, sama-sama pagi sore. Yang sama-sama ngasih makan ayam. Yang satu ayam untuk ini, yang satu untuk ayam beda. Yang satu itu hobinya cuma ngasih makan, yang penting dikasih makan, karena dia pekerjaannya banyak selain ngasih makan, bersih-bersih rumah dan semuanya. Yang satunya memang cuma melihara sama ngasih makan, sama buat pakan. Nah, yang buat pakan ini ayam itu gemuk-gemuk, sehat-sehat. Ayamnya bertambah banyak terus, bertambah banyak. Ini laporan kemarin Pak 9 ngerem semua. Habis ini tidak ada tempatnya. Wah ini sudah penuh juga, nanti tak nyewa kandang. Terpaksa nyewa kandang. Karena tidak cukup tempatnya. Yang di rumah saya tidak bertelur-telur Pak, telur dicucui ini. Saya biarkan aja. Kenapa kok begitu? Ternyata pelihara ayam itu bukan cuma ngasih makan. Pakannya sama. Yang buat satu kok. Apa yang membuat beda? Perhatian. Ketika ayam diperhatikan, Bapak datangi rutin tiap hari, dia akan tahu jam kita datang. Ajak ngopinya di samping kandang ayam. Ngopinya di kandang ayam. Iya, mari. Kan tadi kalau telurnya di 5+1 tadi ya? Iya. Telurnya di situ. Iya. Terus kan tadi dipindahin ke kota Iya. Taman sendiri. Apa dia mengenal? Oh pasti Pak, pasti. Ayam itu Bapak ambil telurnya pindah tempat aja dia mau. Mari Pak. 1 sampai, kalau sama induk cuma 1 bulan saja. Sampai 2 bulan maksimal. Sampai bulunya lengkap. Baru boleh dilepas. Induknya diambil, anaknya tinggal. Gitu. Mari Pak. Ayam dikawini satu jantan tiap hari atau Setelah bertelur dia berhenti dikawini Pak. Ayam jantan itu mau ngawini ayam yang mau telur. Kalau ayam tidak mau telur tidak mungkin dikawini juga. Ayam betinanya tidak mau. Ayam betina itu akan birahi ketika dia mau bertelur. Tapi ayam juga bisa bertelur tanpa dikawini. Mari Pak, ya. Sekamnya berapa banyak Pak? Sekamnya cukup setabur aja 1 mili 2 mili saja. Nanti begini, ini tahapan Bapak Ibu ya. Ada sekam atau serbuk gergaji. Jadi begini, ini tahap awal begini. Tahap kedua, nanti Bapak Ibu kan juga kepengen makan telur ayam nih. Hari pertama atau hari kedua dia ngeram, Bapak Ibu periksa ayamnya, telurnya satu-satu, malam-malam bawa senter. Yang tidak dibuahi, yang tidak jadi Bapak Ibu ambil untuk dimasak. Terus yang kedua, ketika ayam itu telur, kalau ayamnya telurnya terlalu kecil atau bentuknya tidak sempurna, ambil untuk dimasak. Supaya apa? Ayamnya nanti yang netes besok itu betul-betul ayam yang sempurna. Paham di sini? Ciri-ciri dibuai atau tidak pakai senter, diteropong Pak. Kalau di situ ada spermanya, ada celeretnya darah, berarti dia ada benihnya. Tapi kalau di senter tidak ada isinya, dimasak saja. Karena dia tidak akan pernah bisa menetas. Mari, iya Pak. Itu ketika sudah masuk liter ya Pak? Iya. Itu kan urenya Sapi, kambing. Iya. itu ayam boleh masuk ketika sudah kering. Sudah kering. Jangan kering sekali ya, sudah apa ya, sudah mamel lah ya. Ditaburi sekam tadi supaya dia jadi kering. Nanti dia akan kering sendiri dan dia akan memproses dirinya. Itu nanti Bapak Ibu, ini adalah teori kuno. Tapi sekarang ini kandang-kandang close house, kandang-kandang modern, itu sekarang sudah mulai kembali ke konsep ini. Jadi kotoran ayam mulai disemprot dengan mikroba, bakteri, ya pembedah tanah itulah. Setelah itu kotoran tidak bau, ayam dimasukkan lagi. Untuk menghemat pembelian liter, pembelian sekam. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita katakan jujur, ilmu teknologi pertanian akan kembali ke masa organik.
Cuman casingnya mereka casing modern. Kalau saya daripada beli casing lebih baik beli isi. Paham di sini? Nah. Oke, untuk ayam paham kira-kira? Ngari Pak ya. Untuk satu indukan itu kandangnya itu efektifnya berapa? 1,5 kali 2. 1,5 kali indukan. Itu nanti kalau netes. Kalau sudah besar besok, kalau ayam induknya sudah dikeluarkan semua, 1,5 kali 2 itu bisa isi 50 ekor. Tinggi 50 ya? 350 lah. Nanti bisa lihat Pak di belakang. Oke, saya lanjutkan. Ayam ini Bapak Ibu yang paling penting satu intinya, pakan tidak boleh jatuh di luar. Supaya apa? Biar jatuh di luar nanti kena makan bakteri, tumbuh sesuatu yang berbeda, ayam akan makan. Jadi tidak ada yang terbuang. Bahkan kotoran ayam sekalipun sudah tidak berbentuk kotoran ayam tapi berubah menjadi makanan. Dan saya katakan ini adalah menurut saya, karena ini saya yang buat teori inilah yang terbaik dari bermacam-macam penemuan yang sudah ada. Ciri-cirinya, nanti Bapak Ibu boleh praktek ya di rumah kalau sudah praktek, nanti kalau makan ayam ingat saya. Ingat baik-baik, rasanya saya jawab dulu walaupun tidak saya gorengkan. Nanti saya gorengkan satu tidak kebagian semua juga. Rasanya ada 3. Yang pertama manis, dagingnya sudah manis, tanpa dikasih kecap. Yang kedua lemaknya kuning keras, itu pun hanya ada di daerah usus. Ususnya panjang, bisa sampai 2 meter lebih. Terus yang paling keren lagi, gurih. Ini low kolesterol. Karena ayamnya vegetarian. Nah, apa yang kita harapkan dari sini? Penyakit ke depan yang paling banyak orang itu alami 2 penyakit dasar. Namanya ibu penyakit. Ibu penyakit itu adalah asam urat dan kolesterol itu satu paket. Yang satunya adalah diabetes. Untuk ngobati 2 macam penyakit ini, orang kan kepengen makan enak-enak terus. Jalan satu-satunya kalau kepengen makan enak, makanlah yang organik. Karena ini adalah obat. Bagi bapak-bapak yang usia di atas 50-60 tahun, yang kepengen stamina tetap bugar gitu ya, 1 bulan sekali makanlah ayam di tim. Ayam tim ya. Ayam tim itu buatnya begini. Saya ini senang masak Pak. Hobi saya masak. Ini panci, kasih tim ya, kasih mangkok atau baskom, ini air, ayam masukkan sini, bumbunya cuma 2, bawang putih sama jahe merah. Cuman ini aja, jangan dikasih garam, jangan dikasih apa-apa, cuman ini, terus ini tutup. Ketika nanti direbus, dia akan keluar minyaknya. Minyaknya itu yang diminum, ayamnya dimakan. Itu adalah stamina terhebat. Airnya itu diminum, terus ayamnya dimakan, jangan dibuang. Air yang di luar mangkok kecil atau yang di mangkok Yang kecil? di dalam mangkok kecil, paling cuma 3 sendok. Sakit apapun, kasih makan ini pulih. Ya jahe sekitar 2 jempol begini. Syukur-syukur mau makan jahe sama bawang putihnya ya. Bawang putih 1 bungkul gitu. Ini adalah obat terhebat. Yang dari ayam tapi organik loh ya, jangan pakai ayam negeri ya. Sebulan sekali Pak. Gimana? Bau sedikit, amis sedikit, tapi itu enak sekali. Ayamnya umur berapa tuh Pak? Ya 3 bulan, 4 bulan, kecil aja jangan besar-besar. Ya 1 kilo lah gitu. Gimana Pak? Iya, 1 ekor cuci bersih masuk di mangkok, terus kasih bumbu ini, enggak usah kasih garam, tutup ini, ditim. 1 jam sudah mateng. Ayamnya jantan apa perempuan?
Kalau boleh, yang perempuan dipelihara, yang jantan dipotong. Karena yang jantan tukang perang. Oke, sampai di perayaman bisa dipahami? Mari. Sudah menggunakan pakan Fermentasi, Pak. buatan semua. Iya, Pak. Oh, tidak pakai yang lain. Pakan buatan sendiri saja. Pak, kalau putih hanya dicampur dengan pakannya ada Boleh, enggak apa-apa. kan kayak mesti yang terbiasa. Terbiasa boleh campur kalau airnya, pakannya kasih air toh maksudnya toh. Boleh, enggak apa-apa. Oke, untuk ayam, ada lagi mau bertanya yang lain? Kandang umbarannya begini, Pak. Jadi kandang-kandang ini Bapak atur serapi mungkin. Terus yang kedua kan dikasih atap nih. Lah ayamnya itu lepaskan di sini aja. Kandang umbarannya bebas, Pak. Kalau cuman untuk 60 ekor itu 100 meter persegi sudah lebih dari cukup. Jadi kayak di belakang itu saya rancang cuman untuk 60 sampai 100 induk. Untuk mencapai 100 induk Bapak Ibu 6 bulan lagi di belakang sudah penuh itu 100 induk. Ini aja sudah ada 15 anakan yang umur 3 bulan sudah 15 sudah 30. Yang besok netes ini ada 5 kalau dikasih hidup ya sudah selesai itu 60. 2-3 bulan lagi. Jadi saya bilangkan di sini, yang paling penting jangan berorientasi ke jumlah. Sekarang kita berorientasi ke pakannya. Saya hitungkan pakan. Bapak punya 100 induk ayam, kelihatannya sepele, betul kan? Sedikit cuma 100 induk. Tapi kalau 100 ini punya anak 10, berarti anaknya 1000. 1000 ini pakannya 4 ton, Pak. Kalau untuk usia sampai 1,5 tahun, pakannya 6 ton, Pak. Sampai usia 4 bulan. Berarti 1 bulan kalau kita rata-rata butuh pakan berapa? 1,5 ton. Artinya begini, kalau Bapak Ibu punya induk 100, berarti kita harus punya uang cash sebanyak 6 ton. Kalau 6 ton ini harga pakannya harga 7.000, itu 40 juta. Tapi kalau harga pakannya 3.000, ini 21 juta. Jadi bilangnya cuma 100 induk, tapi yang harus kita siapkan untuk pakan 21 juta. Lah orang pasti mundur, loh saya enggak punya modal sebanyak itu. Orang selalu mikir, loh saya kepengen punya ayam 100, mereka harus siapkan uang 21 juta untuk pakannya. Bagaimana caranya? Kalau kita mulainya dari 10 ekor tadi, tujuannya di sini. Supaya kita enggak berat di pakan, bertahap. Yang jantan dijual untuk beli pakan, yang jantan dijual untuk beli pakan. Akhirnya sistem ini akan terjadi. Tetapi kalau sudah kita planning, kita sudah, wah ini sebentar lagi saya punya 100 induk nih. 6 bulan ke depan ayam saya sudah 100 induk. Berarti 4 bulan berikutnya saya harus punya uang 30 juta lah untuk operasional semuanya. Apa yang harus kita lakukan? Karena kita butuh pakan 6 ton per 4 bulan. Harga jagung hari ini mahal, Pak. Jagung 8.000 loh hari ini. Lebih mahal dari konsentrat nanti. Karena itu yang harus kita lakukan, kita mulai menanam. Jadi ketika ayam sudah kita pelihara, kita mulai menggarap tanah, menyiapkan pakannya. Mau pilih mana? Pakan jagung atau pakan singkong? Jagung, dua-duanya baik. Kalau kita tanam singkong dulu deh, paling gampang. 10 induk itu 1 pohon. Kalau dia mau beranak, 1 induk sama dengan 1 pohon. Setiap hari. Berarti kalau saya punya 100 yang akan beranak 10, saya siapkan 1 singkong per hari. Karena singkong usianya paling cepat dipanen 6 bulan, 5 bulan sampai 6 bulan. Berarti tanah yang harus saya siapkan, Pak, untuk pelihara 100 ekor induk adalah 1 kali 100 sama dengan 100 kali 150 hari minimal. Berarti punya tanah berapa? 100 kali 150, 1,5 hektar. Kenapa kok harus 1,5 hektar, Pak? Yang kita ambil enggak semua singkongnya, Pak. Singkong itu separuh Bapak jual, separuh Bapak kasihkan ayam.
daunnya kasihkan ke ayam. Tujuannya adalah apa? Ayam itu bukan bisnis, ayam itu nampung sampah. Pekerjaan saudara apa? Jual singkong. Singkongnya jangan singkong yang tidak enak, jualah singkong yang enak. Berapa harga singkong yang enak? 3.000 lah anggap aja rata-rata. Setiap hari panen 100 pohon, yang beratnya yang kita jual cuma 1 kilo saja. Nggak usah banyak-banyak, Pak. Singkong beratnya kan bisa 3 kilo. Betul ya? Ini teorinya. Jual yang terbagus, harga yang murah. Yang kita jual ke pasar singkong yang bagus-bagusnya. Orang berpikir, wah singkongnya bagus dijual murah. Padahal Bapak tanam singkong tadi untuk siapa? Untuk ayam. Dia enggak tahu kalau cuma bonusnya saja yang kita jual. Paham maksudnya? Sehari kita anggap aja 100, keluar 1 kilo, 100 kilo, dijual 3.000, 300.000 Pak per hari. Orang banyak tanam singkong enggak punya uang. Betul atau tidak? Kenapa kok enggak punya uang kalau tanam singkong? 1 hektar ditanam barang, begitu jual bingung. Akhirnya dibeli harga 1.000. Paham di sini? Boleh, enggak apa-apa. Tapi tanahnya enggak 300 meter, Pak, enggak 500 meter. Kurang besar, Pak. Oke. Ada hitungannya, ini hitungannya. Kita butuh untuk umurnya kan 150 hari, Pak. Kalau di dalam 1.005 itu usia maksimal 40 hari, Pak. Berarti 140 berarti 4 kalinya, berarti 2.000 meter. Itu alasannya di situ. Ini gini Pak, tidak semua daerah kita bisa tanami jagung. Tidak semua daerah juga kita bisa tanami singkong. Kalau tanah sawah ditanami singkong, saya jamin rasanya pahit. Karena terlalu banyak air. Kalau tanah sawah, ya jangan tanam singkong, tanamlah jagung. Yang tanah pegunungan, kalau tanam jagung airnya kan kadang-kadang susah. Jangan tanam jagung, tanamlah singkong. Paham di sini? Jadi tiap daerah jangan harus dipukul rata, harus jagung, harus singkong, harus padi. Nanti bingung semua petaninya. Terus alasannya saya enggak bisa tanam jagung Pak, ya tanam singkong. Enggak tahu. Nah, sekarang kan sudah tahu. Kalau ini pakai singkong butuh 1,5 hektar. Kalau butuh jagung sekarang, kembali ke jagung, mau jagung hibrida atau jagung tradisional? Yang tradisional, baik. Kalau jagung tradisional, 1 kilo keluar 100 kilo. 1 hektar benihnya bisa 30 kilo. Untuk jagung tradisional, umurnya cuma 2 bulan. Saya buatkan caranya yang itu. Ternyata pertanian itu perlu sekolah matematika ternyata. Jadi besok kalau bapak-bapak punya anak, kamu sekolah yang pinter supaya bisa jadi petani. Ah, gitu ya. Kalau enggak bisa ngitung, enggak bisa jadi petani. Nah, itu nanti jadi pengusaha pertanian. Kalau untuk jagung, kita pakai sepakati jagung lokal ya, 1.100. Kalau jagung hibrida 1.600, itu bedanya. Jadi begini, saya hitungkan dulu deh, 1 hektar itu butuh berapa banyak. Jarak tanamnya ini cukup 20 kali 40. Kalau 20 kali 40 berarti berapa ini? 80 ya. Caranya ngitung jumlah jagung begini Pak. 80 cm persegi. Berarti 10.000 coba Pak. 10.000 dibagi 0,8 Pak. Ketemu berapa Pak? 5 kali 2,5, 10. Berapa Pak? 100.000, anggap aja 120.000 tanaman. Ini 1 hektar. 120.000 tanaman, 1 bijinya itu dibagi 4.000 Pak. Berarti berapa? Ini benihnya. Nanti kalau nganggur-nganggur hitung biji jagung ada berapa gitu ya. Karena saya dulu jadi pengangguran, jadi pekerjaan saya ngitungi Pak.
nimbangi kencing sapi, nimbangi kotoran sapi, itu kan pekerjaannya orang nganggur. Nah, oke, sampai di sini paham. Saya punya ayam 100, itu berarti punya ayam 1000. Pakan butuh pakan 6 ton. Jagungnya Pak, 1 tongkol itu paling banyak beratnya cuma di level 50 sampai 60 gram. Berarti 1 kilo itu anggap aja isi 15 sampai 20 biji. Paham maksud saya ya? Tongkol, tahu tongkol loh? Nah, kalau ini jagung memang dirancang untuk dipanen sendiri, dipakai pakan sendiri, giling sama janggelnya. Digiling halus, jangan tunggu terlalu tua. Giling hancur. Artinya apa? Setiap hari kita butuh 6 ton itu berarti butuh 6 ton kali 20. Berarti ketemu berapa? 120.000 tongkol. Itu untuk 4 bulan. Berarti kalau kita butuh tanahnya, kalau 1 hektar itu isinya 120.000, berarti kita cuma butuh 0,5 hektar. Paham di sini? Saya ulangi, saya ceritani. Kalau Bapak kepengen pelihara ayam 100, anakannya nanti bisa 1000, Pak. Kita harus siapkan pakan 6 ton sampai panen. Betul ya? Kalau 6 ton ini berarti kita butuh pelihara jagung berapa banyak? 1/2 hektar sama tongkolnya. Tongkolnya digiling hancur sekali ya. Itu untuk pakan ayamnya. Sekarang bedanya, kalau singkong sama jagung berarti lahannya beda berapa? 1 hektar. Nah, kalau untuk jagung butuh 1/2 hektar. Paham di sini? Mudah atau susah? Mari Pak. Iya. 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 Enggak ada. Cuman karena gedebok pisang itu terlalu banyak diserat dan di air. Tapi tetap ada magnesium, tetap ada mineral di dalamnya, tetap ada. Paling bagus gedebok itu untuk makanan bebek bisa, entok bisa. Karena ada kelebihan Pak, bebek dan entok itu apa yang beda dengan ayam? Beda kotorannya, beda apa lagi? Kakinya. Kalau ayam itu kakinya jari, kalau bebek kakinya sirip, betul ya? Terus yang kedua pencernaannya ayam dan bebek beda. Kalau ayam itu kotorannya masih diolah, kalau bebek itu langsung los. Jadi artinya begini, bebek itu makan serat kasar pun, makan kotoran jelek pun, semua bisa diterima. Karena dia makan banyak, yang diserap sedikit. Dikasih makan yang bagus percuma, karena banyak yang dibuang. Karena itu makannya bebek banyak sekali. Kasih makan apa? Kasih makan gedebok, kasih makan eceng gondok, dia sudah bahagia itu mentok sama bebek itu. Paham di sini? Oke, ada yang mau bertanya lagi? Mari Pak. Iya. Kalau bebek sama entok itu berapa? Entok sama bebek bisa 10 sampai 11 kilo Pak. Hampir 2 kali. Maaf, kembali ke pemeliharaan ayam. Iya. Kalau kondisinya kita nih di kota ya, Iya. banyak sekali penduduk sekitarnya. Tapi ada lahan Pak pakai yang- mic Pak, sebentar Pak, pakai mic. Masya Allah. Ya Pak, jadi ini lahannya di kota sekitar ada ya 1.500 meter. Untuk pemeliharaan ayam yang tadi Bapak terangkan, masalahnya adalah bau yang ke tetangga. Baik. Bagaimana cara mengatasinya? Kalau Bapak pelihara ayam biasa pasti bau. Harus pakan fermentasi wajib. Yang kedua buat liter seperti itu. Begini kalau di kota, beda lagi konsepnya. Saya kadang-kadang diprotes orang Pak, loh Pak Bayu ini kok selalu beda-beda sih menerangkan teorinya. Mereka kan tidak tahu kasusnya, paham ya?
Jangan nanti saya ngomong ini dibandingkan dengan ini kan tidak ketemu. Untuk kasus di kota, Bapak punya tanah cuma 1000 meter aja Pak ya, nggak boleh Pak ya? 300 meter Bapak pakai 500 meter lah untuk penghasilan harian. Seandainya tanamannya kangkung, bayam, tanaman 30 hari, oke Pak ya? Makanan ayamnya berapa banyak? Jangan dari yang dari luar, dari yang dari dalam. Sekarang kita balik. Kalau untuk di kota, ayamnya ngikuti limbahnya. Seandainya saya konsep enggak muluk-muluk Pak, kangkung gitu aja Pak ya, boleh ya? 500 meter berarti saya punya bedengan, anggap aja sekitar 50 bedeng Pak. Yang panjangnya 10 meter. 50 bedeng 10 meter dengan jarak 5 kali 5 dengan 80 kali 10 100 meter. Ini kan ketemu 320 Pak. 320 tanaman. 320 biji tanaman. Anggap aja yang bagus di sini ketemu 200 sampai 250, 200 lah. Yang lainnya Bapak Raja. Yang jelek-jelek Bapak Raja. Karena ketemu segini 10 berarti anggap aja setiap hari ada pakan 3 sampai 5 kilo. Yang Bapak rajang setiap hari. Ini dirajang halus, tinggal kasih dedak untuk pakan Pak. Cukup. Dedaknya 50%, ininya 50%. Berarti dedaknya juga 5 kilo, daunnya 5 kilo. Pakan setiap hari 10 kilo. Berarti cukup untuk berapa ekor ayam? 1 ekor ayam kemarin makannya berapa gram? Anggap aja 200 gram. Berarti 1 kilo untuk 5 ekor. Berarti kalau 10 kilo maksimal 50 ekor. Ini kalau mau pakan gratis. Kalau nanam sayur buat pakan ayam ketemu enggak itu Pak? Ya boleh Pak. Kalau tanahnya agak luas boleh. Boleh. Kangkung itu bagus Pak proteinnya. Gini konsepnya. Kalau ada sayur, buah yang ada akanya, dia ngandung protein tinggi, itu penyebab asam urat. Makan kangkung jadi asam urat kan? Karena kandungan purinnya tinggi. Nah, singkong juga sama, asam urat juga, ada kanya kan? Pokoknya yang ada kakanya itu orang Indonesia terlalu hebat lah pokoknya. Buat nama itu heran saya sampai kok pinter gitu loh. Salak Pak ya, buah salak juga. Gimana? Buah salak termasuk K-nya tinggi. Salak kan tidak ada K Pak. Apa saja coba? Salak. Salak, oh iya salak K tinggi Pak. Ada K. Semua pokoknya. Nah karena itu saya minta tolong tadi ya, bertani ternyata itu sangat sulit. Karena apa? Harus lulus dulu sekolahnya baru bisa. Setelah saya baru bisa berhitung, saya baru bisa menemukan cara-cara untuk menjadi petani sukses. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau petani biasa kita biarkan, gelundung enggak kira-kira? Wong kita yang bisa berhitung aja gak susah minta ampun. Paham maksud saya? Nah, karena itu yang dulu impossible, sebenarnya itu adalah possible. Dan itu sangat memungkinkan. Cuman satu, petani di desa butuh contoh. Bapak Ibu tidak usah jelaskan hitungan ke mereka, ditinggal lari nanti. Karena Bapak Ibu sekolah, tugas saya mengajari dasarnya. Kenapa sih keluar teori ini? Kenapa sih harus begini? Ini semua bukan ngawur Bapak Ibu. Ada orang komplain ke saya, loh Pak itu kan cuma teori, ayam 3 jadi, ayam 10 ekor 3 tahun jadi miliarder. Loh iya, kalau kita tidak ada teori terus kita kosongan mau bikin apa? Bukan teori Pak, kita harus menyiapkan berapa banyak pakannya, berapa banyak semuanya. Jadi pelihara ayam itu bukan bim salah bim langsung beli ayam, pokoknya beli pakan tidak dihitung, tengah-tengah jalan, kehabisan uang, ayamnya mati. Paham di sini ya? Lah padahal biaya terbesar orang buat kandang. Konyol enggak kira-kira? Karena itu membuat kandang jangan sekaligus besar. Punya uang 50.000 buat kandang. Saya senang dengan pelajaran pramuka. Ini saya yakin kita seumuran kan? Pernah ikut pramuka enggak zaman dulu itu?
Zaman dulu orang pramuka itu betul-betul kreatif, betul-betul mandiri. Saya bersyukur sekali karena saya dulu lahir di desa, Pak. Lahir dari tempat-tempat yang miskin, sehingga apa? Kreatif. Dulu saya buat kandang sendiri loh ya. Saya nganggur-nganggur itu buat kandang sendiri. Sedikit-sedikit, memang jelek, kan enggak apa-apa, tapi ada kebanggaan. Kandang saya jelek itu yang datang direktur, Pak. Apalagi kalau bagus, enggak ada yang datang. Oke, sampai di sini paham kira-kira? Mari, Pak. Iya. Enggak ada pentingnya. Enggak ada penting. Yang membuat karbo, protein, vitamin, mineral itu khusus untuk kandang yang panggung. Tapi kalau kandang itu di bawah, kita percaya namanya hukum alam itu ada. Bagaimana caranya? Ini saya bukakan rahasia, Pak. Sebenarnya ini ilmu paling bodoh saya. Ceritanya begini loh. Saya dulu pelihara ayam, dikasih orang 1 jodoh ayam. Jantan dan betina. Karena rumah saya di kota, saya belum punya kandang. Ayam itu saya taruh di bawahnya kompor. Agak 1 minggu, 2 minggu gitu, akhirnya ayam itu telur. Di bawah kandang, di bawah kompor ini ceritanya. Istri saya marah. Ini ayam kalau enggak pindah nanti naik ke atas kompor. Paham ya? Akhirnya terpaksa ayam ini saya titipkan di rumahnya orang tua saya. Orang tua saya ada 1.000 meteran gitu di pagar, belum ada apa-apanya, cuman pisang, tanaman enggak karu-karuan gitu toh. Ayam ini cuma saya kasih makan dedak padi. 1 bulan sekali saya kasih makan. 1 bulan sekali itu saya kasih makan 10 kilo dedak, saya masukkan ember cat itu, saya balik, jadi gini Pak, ini orang males. Rumahnya jauh, orang tua saya dengan saya sekitar 20 kilo. Ini saya kasih bata, ini kasih tampah. Begini, ini atap saya kasih payon apa seng gitulah, pokoknya enggak kehujanan. Ayam itu hidup terserah, mati terserah. Pokoknya setiap bulan saya kasih ini saja. Ternyata dalam waktu 1 tahun, ayam ini sudah jadi banyak sekali. Beranak pinah dia ternyata. Saya sampai kadang-kadang pernah merenung gini, oh ternyata ayam itu lebih pintar memanage dirinya sendiri daripada dimanage orang. Jadi dari ayam 2 ekor tadi, jadi 36 ekor. Yang saya potong tahun baru waktu itu 15 ekor. Oh, saya ini berdosa sekali, ngasih makan 1 bulan sekali. Datang-datang menyikat habis semuanya. Sisalah 15 atau 17 ekor yang saya bawa ke tempat pelatihan. Ceritanya begitu, ceritanya itu. Jadi ini bukan teori yang muluk-muluk sebenarnya. Teori ngawurisasi. Pertanyaannya satu. Makan dedak padi itu cukup enggak untuk nutrisi ayam? Enggak cukup. Tapi ayamnya gemuk-gemuk. Kenapa kok bisa gemuk? Karena dia mencari makan sendiri. Umbaran. Banteng itu besar atau kecil? Kenapa kalau dipelihara di rumah bisa kecil-kecil? Karena kita enggak tahu yang disukai banteng. Banteng ketika di alam liar dia bisa mencari yang dia sukai. Ayam juga sama. Karena itu saya pikir, saya rubah, saya konsepkan, saya ganti. Saya buatkan tempat tadi. Jadi saya kasihkan tempat-tempat di sini supaya dia bisa hidup dan hidupnya seperti dia di alam. Mudah atau susah? Saya berharap satu, Bapak Ibu saya kasih dasar, saya kasih teori. Supaya Bapak Ibu berkembang. Selama ini kan Bapak Ibu kan enggak pernah teori bodoh seperti ini kan? Ini teori konyol kan? Nah, sebenarnya bukan teori konyol. Pengalaman kita, seringkali kita tidak catat. Seringkali kita lupakan. Padahal dari pengalaman-pengalaman itulah yang membuat satu teori. Jadi teorinya gadukmologi. Ada lagi bertanya kira-kira? Mari. Saya punya punya kulit beli kan? Iya. Sama
Oh, buat tempe Pak berarti Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah. Bapak mau berapa level? Mau lebih ribet atau enggak? Kalau ribet saya kasih contoh Pak. Ampas Pak ya, kasih sapi. Ya Pak ya. Sapi buang kotoran, yang kencing jadi POC, yang padat jadi cacing Pak. Cacing ini kasih airnya tape tadi untuk buat budidaya cacing. Cacing untuk ikan Pak. Ampas cacingnya untuk kompos Pak. Ayam jangan dikasih ampas tahu, rugi. Kasihkan ke sapi dulu. Atau kambing. Cacingnya ke ikan. Ikannya dimakan, dikasih makan cacing Pak. Rasanya terenak. Manis, gurih, empuk, tebal. Saya bisa bilang begini Pak, karena ini pekerjaan saya. Saya punya rumah makan paling sombong Pak. Sapinya sendiri, kambingnya sendiri, ayamnya sendiri, bebeknya sendiri, ikannya sendiri, sayurnya sendiri, berasnya sendiri. Rumah makan sombong enggak kayak gitu? Kenapa saya harus punya sapi 400 supaya sapi saya setiap minggu bisa saya potong? Kambing saya kenapa harus sekian ratus supaya setiap hari bisa motong kambing? Ayam saya 2000 induk, kenapa saya harus punya gitu supaya setiap bulan bisa motong 2000 ekor ayam? Karena kita punya rumah makan. Ini hidup saya. Mari. Oh, Smash namanya Pak, solusi makanan sehat. Narsia. Gimana? Tidak ada resiko, tidak ada masalah. Boleh Pak. Casting? Enggak Pak. Bekas casting itu enggak keras Pak. Kerasnya itu karena kering. Kalau itu kena air dia lembek sekali. Di dalam cacing itu begini loh, begini loh. Tahu cacing enggak? Coba saya tanya, cacing itu berkembang berapa lama sekali? Cacing itu hewan paling sakti Pak. Bapak naruh induk 1 gelas, 2 bulan jadi 2 gelas. Dia berkembangnya seperti itu. Jadi kalau kepengen jadi miliarder, terlalu mudah segala cara di sektor pertanian. Seandainya saya tidak mau pelihara ayam Pak, saya tidak mau pelihara kambing, saya tidak mau pelihara sapi, tidak mau pelihara ikan, saya pelihara cacing. Modal aja 1 gelas. Tahu 1 gelas? 1 gelas. Anggap aja jangan sutra Pak, beli cacing biasa sudah. Cacing apapun sudah. Modalnya asal punya kotoran sapi baru. Rumusnya cacing 1-2 bulan jadi 2. Sudah. Kalau 1, 2, 2, 4, 4, 8, 8, 16, 16, 32, 3 tahun sudah jadi miliarder asal bisa jual cacingnya. Loh, kalau jual cacing mudah Pak. Kalau yang jual cacing mahal susah itu karena jualnya 60.000 1 kilo. Kalau jualnya cacing 10.000 1 kilo pasti seneng orang. Betul tidak kira-kira? Benar. Untuk apa cacingnya? Untuk pakan ikan. Cacing itu dikodratkan dari dulu tugasnya cuma 2 Pak. Ngolah tanah, nyangkul tanah dan dimakan ikan. Bagaimana konsepnya? Ini konsepnya alam. Pelajari betul-betul. Ada hujan datang. Terus habis itu yang dari atas mengalir ke bawah. Dari bawah mengalir ke sungai. Sungai mengalir kemana? Ke laut. Yang ngasih makan ikan di laut itu bukan hanya fitoplankton Pak. Cacing juga Pak. Dari mana cacingnya? Hujan di gunung. Itu cacingnya ke bawah di tengah jalan dia berkembang Pak. Sampailah di sungai. Sungainya ikannya pesta. Itulah alam. Itu alam. Saya punya 1 obat Pak, obat yang sakti menurut saya.
Obat ini saya buat setahun sekali. Bulan 5 tanggal 5 jam 5. 555. Tempatnya hanya ada 2 di Indonesia. Ini di daerah Tobelo ke sana. Di daerah Tobelo ke timur. Ya, Tobelo itu Ternate sana, Pak, di Maluku Utara. Jadi di sana itu ada satu pulau, Morotai namanya. Pulau ini dijual oleh Indonesia ke Jepang. Jadi kawasan industri khusus. Karena tempat bertelurnya ikan tuna dunia. Jepang sewa pulau ini gara-gara untuk mengambil ikan tuna. Jadi ikan tuna itu keliling dunia dulu, setelah dia keliling dunia baru boleh kawin. Kawinnya di sana. Jadi di bawahnya burung Pulau Papua. Di sana itu di sebelah sini ini ada satu daerah yang keluar namanya laur. Laur itu adalah cacing laut. Yang sebenarnya terkenalnya laur itu di Mandalika, di Lombok. Jadi Putri Mandalika itu. Nah, tetapi yang bisa dihitung tanggal. Jadi cirinya satu, kalau petir sudah keluar malam-malam tanggal 5, tanggal 4 atau tanggal 3, berarti cacing itu akan keluar 21 atau 2 hari berikutnya. Keluarnya cuma 2 jam, Pak. Setelah itu tidak ada lagi, nunggu lagi 1 tahun berikutnya. Yang saya heran, ini dari batu-batu karang itu keluar cacing. Cacingnya itu loh dari mana? Saya biasanya kerahkan 60 sampai 100 orang, Pak, berdiri di pinggir pantai nunggu keluarnya cacing. Itu saya pakai untuk obat. Obatnya untuk obat kecerdasan, Pak, anti pikun. Karena dia mengandung mineral. Nah, cacing ini juga sama. Cacing itu luar biasa. Tugasnya cacing apa? Selain mencangkul, memakan sampah, memakan limbah. Sekarang sudah muncul lagi maggot. Maggot itu saya buat tahun 2008, Pak. Maggot itu kita yang buat dulu. Yang mempromosikan untuk jadi pakan ikan dan sebagainya itu tahun 2008. Waktu Pak Fadil Muhammad jadi Menteri Perikanan, saya menjadi salah satu tim formula untuk membuat pakan ikan dari maggot. Sekarang sudah terkenal jadi BSF dan sebagainya itu. Maggot pertama kali muncul itu berasal dari mana? Dari semua kotoran sapi. Itu saya kasih benihnya maggot di nutrisinya. Waktu itu saya jual produk nutrisi. Jadi ketika saya dimanapun, Pak, maggot waktu itu belum banyak ada. Itu pertama kali saya kembangkan di Riau, di perusahaan sawitnya Pak Prabowo. Jadi konsepnya adalah 1000 hektar 20 ekor sapi, Pak. Jadi untuk mengatasi sawit di sana, pupuknya itu saya buatkan pabrik pupuk tahun berapa itu ya, 2010 mungkin. Ke sana itu. Nah, keluarlah maggot. Jadi obat ini kemana-mana dijual. Begitu saya datang bertamu di rumahnya orang keluar maggot, oh ini hewan peliharaan saya bilang gitu. Kan tidak semua ada maggot, betul kan? Tapi ketika orang pakai nutrisi yang kita buat, pasti muncul maggot. Dan ketika muncul dia ikut saya, Pak, pasti. Saya senang gitu lah. Artinya apa? Kita bisa mengubah dunia, mengubah Indonesia. Jadi bisa pakai cacing, Pak. Kalau seandainya dari ayam petelur, tadi ada ayam petelur, boleh kembangkan dulu. Ayam petelur kasihkan maggot dulu dong. Tinggal semprot dengan air beras, munculnya maggot. Maggotnya kasih banyak-banyak untuk ngasih makan ayam, ngasih makan bebek. Tolong tapi jangan terlalu banyak ya, bisa lumpuh. Karena protein terlalu tinggi. Terus kalau terlalu banyak jantungnya bisa pecah. Jadi maksimal di 3-5%. Maksimal. Nah, maggot nanti setelah makan itu kotoran ayam, tinggal sisanya jadi kencing ayam. Padahal ayam tidak pernah kencing kan? Itu dimasukkan di pupuk horti. Jam berapa, Pak? Saya kok sudah dikode. Dikode apa ngapain tadi, Gus? Makan siang, tah? Iya, masih belum. Gimana? Cara simpelnya? Ampas ini kasihkan jangan ke ayam, Pak. Tetap jangan ke ayam. Karena kalau di ayam produktivitasnya turun. Kasihkan untuk ikan bisa,
Untuk sapi bisa, untuk kambing bisa. Nggak usah ke cacing. Kalau seandainya Bapak pelihara ikan, kalau dari sapi yang makanannya ampas tahu kan berair, Pak. Betul ya? Masukkan dalam karung, taruh di 4 pojok kolam. Kalau supaya kolamnya sekalian tidak bau, kotorannya ditambah dengan pembenah tanah, masukkan di dalam 4 pojok kolam. Sudah jadi makanan ikan nila, ikan gurami seumur hidup tanpa ngarit, Pak. Tahu maksudnya? Jangan dilepas ya. Masukkan karung, lubangi sedikit, nanti ikan itu akan ngejar dengan sendirinya. Tapi tolong dikasih pembenah tanah di dalamnya. Ampas tahu, bukan ampas tahunya, Pak. Ampas tahunya kasihkan sapi. Kotoran sapinya pasti basah. Kotoran sapi yang makan kompas tahu tidak akan bisa kering, Pak. Bukan, Pak, ampasnya kasihkan sapi dulu, Pak. Kotorannya masukkan karung, gantung di pojok-pojok, Pak. Kotoran sapinya, yang baru, Pak. Itu sama Bapak, sapi sama kambing sama. Sama. Gini, kalau sapi dikasih ampas tahunya itu membuat kotoran sapi tidak bisa jadi keras. Pasti lembek. Lah kalau lembek dibuat proses gitu terlalu banyak air dan rugi kan, daripada gitu padahal proteinnya masih banyak, kasihkan ke ayam, kasihkan ke ikan saja. Budidaya cacing boleh, makanya ini pilihan. Tidak perlu luas. Cacing itu termurah cari kerat-kerat kosong-kosong, Pak. Botol-botol mineral juga boleh, kecil-kecil tinggal sap-sap tinggi. Kalau buat dibuat seperti kolam tinggi-tinggi 20 cm boleh. Tato terpal juga boleh. Betul. Seandainya kita buat kandang ayam tadi, tapi bukan untuk ayam, untuk cacing juga boleh. Cuman bedanya satu, kalau ngasih makannya cacing, minimal 1 minggu 2-3 kali tetap kasih kotoran sapinya ya. Iya, betul. Oke, mari Ibu, ya. Iya. Sapi jangan diliarkan tetap. Kalau sapi diliarkan tanahnya rusak. Kambing boleh, tapi tetap daerah pakan tetap Ibu kontrol, ya. Diliarkan. Gini rumusnya. 1, 10, 100. 1 ekor sapi, 10 kambing, 100 ekor ayam. 100 ekor ayam. Ini artinya begini loh. 100 ekor ayam kalau kita jual dapat 10 kambing. Betul ya? 10 kambing kalau kita jual dapat 1 ekor sapi. Pakannya juga sama. Sistemnya juga sama. Seandainya Ibu pakai ini konsep Pak Jagung gitu ya. Batang kerasnya untuk sapi, tongkol sama kulit jagungnya untuk kambing, jagungnya untuk ayam. Gitu. Tidak terbuang sama sekali. Yang kita hitung tidak usah hitung semuanya, hitung ayamnya saja. Kalau untuk jagung lokal tadi butuh waktu 2 bulan, karena itu kita cukup tanam 0,5 hektar. Kalau untuk jagung hibrida, tanamlah 1 hektar. Sudah selesai nih untuk semuanya. Ada yang mau bertanya yang lain kira-kira? Iya. Gimana? Kemananya Pak? Oke. Gini, jangan terlalu luas Pak. Untuk cacing cukup 1x2 saja. 1x2 sebari induk. Kalau 1x2 bisa 2 gelas Pak, 0,5 kilo lah. Jangan semua dulu, mulai 1 kolam dulu. 1 kolam nanti 2 bulan pecah jadi 2 kolam. 2 bulan lagi pecah jadi 4 kolam, seperti itu Pak. Sampai kolam jenengan penuh. Begitu kolam jenengan sudah penuh, setiap 2 bulan sekali dipanen, sisakan separuh. Kasih makannya seminggu 2 kali Pak, minimal. Cara masaknya begini, kalau terbagus,
kotoran sapi 5 kilo, dedak padi 2 kilo, kemudian direbus Pak. Atau disiram air panas, setelah itu baru diberikan. Supaya tidak menambah cacing-cacing baru sebagai predator. Dipanaskan Pak, betul. Satu gini, 1 kali 2 cukup 1 kilo Pak. Per 3 hari. Iya. Jam berapa kira-kira ini menggoda sekali makanan ini. 2, oke baik. 2 mari Bapak ya. Ya, terima kasih. Satu kali pertemuan ini tadi banyak ide, banyak usaha yang bisa dijadikan perantara untuk jadi melihat. Tapi ini tadi belum selesai pertanyaan cacing, ampas, setelah ampas ini gimana? Nanti saya rasa prakteknya ketika pulang akan menyesuaikan daerahnya masing-masing. Nah, ketika menemui kendala, konsultasinya, waduh ini saya membayangkan angkatan ke-1, ke-2 ini ke Pak Bayu. Ini mesti ada yang jawab Pak. Ada Pak. Jadi begini, kita punya beberapa tim admin Pak. Ini yang pertanian Pak, yang herbal itu ratusan ribu orang Pak. Pak Bambang itu setiap hari ngelayani mungkin 200 ya. Setiap hari Pak. 200 WA. Makanya kadang-kadang Pak Bambang itu paling sering dimarahi orang Pak. Low respon. Bukan low respon Pak, over capacity. Sudah over capacity. Jadi tapi tenang Pak, ini kelebihan karena bapak-bapak sudah bayar, sudah menyisihkan waktu, sudah berkorban, saya apresiasi. Karena itu grup ini akan tetap jalan. Admin ada Pak, di setiap grup ada adminnya. Dan itu akan membantu memberikan solusi. Dan semua masalah, kalau admin bisa pecahkan, pasti dipecahkan. Kalau seandainya itu molor tidak dijawab-jawab, berarti admin nyari saya belum ketemu Pak. Nah, jadi kalau seandainya ada jawaban kok belum dijawab-jawab, jangan marah. Itu berarti admin lagi nyari ke saya atau WA ke saya belum saya buka. Jadi kalau ada lama gitu pasti itu saya yang jawab nanti. Itu alasannya. Jadi jangan takut, lakukan. Tapi sampai hari ini angkatan 1, 2 aman ya Pak Bambang ya? Aman Pak. Aman. Tidak ada kendala kan? Kekuatan penuh Pak. Jadi kita bisa cover semuanya Pak. Artinya begini, saya menyadari Pak. Saya kemarin angkatan per kelas itu harusnya cuma 20 Pak. Kenapa 20? Saya ngitung waktu yang tadi malam. Seandainya 20 orang itu konsultasi satu-satu, saya kasih kesempatan 5 menit bicara. Berarti sama jawaban saya itu 10 menit Pak. 10 menit itu kali 20 itu ketemu 200 menit. Itu sudah ketemu 3 jam sekian. Kalau 30 orang tanya bersama-sama, itu ketemu 600 menit Pak. 300 menit Pak. Itu 5 jam Pak. Kalau mulai makan kita jam 7, setengah 8, jam 12 baru selesai Pak. Itu alasan saya membatasi peserta. Lah, tapi Pak Bambang itu selalu komplain dengan saya, Pak ini enggak bisa Pak, orangnya maksa. Pak Bambang kan tahu jawab saya. Ya saya bilang, ya sudah oke. Jadi alasan saya batasi peserta selain tempat, akhirnya sudah kemarin 20 wes sudah tak polna wes. Kita dulu di atas Pak, pindah ke bawah. Secukupnya tempat ini. Bukan karena apa? Tanggung jawab Pak. Saya menghargai Bapak sudah datang, saya menghargai Bapak sudah bayar. Dan bagi saya ini satu apresiasi, satu kehormatan. Saya menghargai.